Rumah Sakit Ortopedi Solusi Sendi dan Tulang Anda, dan kita melanjutkan perbincangan hangat malam hari ini. Di segmen terakhir kita akan sedikit membahas atau mereview tentang kaki pengkor yang tadi sudah banyak kita bahas. Tapi ada beberapa hal yang barangkali masih mengganjal. Terus terang dari saya pribadi, Dok, yang ini masih ingin betul memahami tentang kaki pengkor dan apa yang bisa nanti kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Dokter, kalau kita berbicara anak, artinya kita berbicara orang tua. Nah, kalau kita balik, Dok, ketika ada orang tua yang mengalami kaki pengkor, Dok, apakah ada kemungkinan si anak nanti akan faktor genetik turunan dan apakah itu mungkin? Ya. Jadi sudah ada penelitian memang mengenai itu. Kalau misalnya salah satu orang tua, apakah ayahnya atau ibunya itu penderita kaki pengkor, kemungkinan mempunyai anak yang sama-sama pengkornya juga itu sekitar 3%. 3%. Tapi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya penderita, angka itu menjadi lebih besar, menjadi 30%. Jadi 30% itu kan sepertiganya gitu ya. Misalnya punya anak 3, ada satu kemungkinan salah satu. Itu hitung-hitungan di atas ininya. Tapi sebenarnya faktor genetis yang mana sampai sekarang belum bisa dipastikan betul. Hanya dilihat kalau jumlahnya ini kok kedua-duanya penderita kaki pengkor, anaknya 30% akan menderita itu. Kemungkinan menderita. Iya. Nah, ini meskipun bukan di bidang pediatri, Dok, soal merawat kandungan, Dok, apakah juga ada hubungannya juga untuk sejauh ini belum ada disebutkan atau ditemukan misalnya kurang vitamin tertentu atau asam folat atau DHA atau apa menyebabkan kaki pengkor, enggak. Cuma yang ada diketahui misalnya defisiensi atau kurang asam folat itu menyebabkan terjadinya spina bifida. Nah, nanti spina bifida menyebabkan kaki pengkor itu bisa. Tapi kalau hanya kaki pengkor saja tanpa ada kelainan yang mendasari memang belum pernah ditemukan. Apakah makanan atau virus atau apa enggak ada. Iya. Nah, dokter, kita berharap dengan penanganan itu akhirnya betul-betul sudah bisa secara fungsi dan juga bentuk normal. Bedanya apa, Dok, dengan kaki yang betul-betul sehat atau yang sudah melewati proses karena ya. Jadi kalau misalnya ada namanya unilateral ya, hanya satu kaki aja yang terkena, itu nanti setelah besar dengan penanganan yang bagus ya, sebenarnya sama, fungsinya sama. Cuma ada beberapa hal yang berbeda, misalnya panjangnya kaki dibandingkan dengan kaki yang sebelah itu memang sedikit beda, antara 1,5 senti sampai 1 senti lah. Kemudian lebarnya juga sama, akan berbeda juga. Tetapi dalam hal fungsi tidak. Jadi meskipun otot betisnya kanan kiri dibandingkan pada yang kaki pengkor itu lebih kecil, tapi tendangannya juga luar biasa. Contohnya sepak bola pun juga atlet, ada yang atlet pernah. Juga, iya. Dan itu umumnya kanan juga, dan mereka semuanya nggak ada kan kaki kidal itu. Kalau tangan kidal ada, kaki kidal enggak. Dia nendang pakai tangan kaki kanan. Ternyata yang kaki kanan juga pengkor juga. Dan iya. Nah, kita langsung kembali ke rekan-rekan residen yang sudah ada di sini juga, yang barangkali ingin menanyakan sesuatu. Kita berikan kesempatan. Monggo, silahkan yang pertama untuk pertanyaannya, nama dan dari mana? Assalamualaikum, Dok. Saya Asep dari Cirebon, Dokter. Ya. Ingin menanyakan, Dok, kadang saya pernah ditanyai seseorang, keluarganya anaknya kaki pengkor, kemudian dia pernah dilakukan terapi oleh tenaga medis, mungkin dokter atau mungkin dokter tulang, Dok. Dikatakan digips, kemudian juga sempat dioperasi, tapi kemudian hasilnya tidak berhasil, katakan seperti itu, Dok. Itu bagaimana, Dok? Kalau untuk kasus seperti itu, apakah masih bisa dilakukan penanganan dengan metode Ponseti? Dan kemudian apakah bagaimana keberhasilannya dan hal-hal apa saja yang mungkin perlu diperhatikan pada kasus seperti itu, Dok? Baik, langsung 2 pertanyaan kita rangkum. Selain Dokter Asep, ada lagi, silahkan. Saya Bayu Aji, Dok, dari Boyolali. Yang pertama ingin saya tanyakan tentang kaki pengkor, apakah bisa diketahui kaki pengkor itu selama masa kehamilan dengan pemeriksaan USG atau semacamnya? Yang kedua, saya punya tetangga, Dok, usia umur sekitar 18 tahun, masih dengan kaki pengkor, apakah masih bisa diobati, Dok? Kemudian yang ketiga, apakah kebiasaan waktu kecil, seumpama kebiasaan menggendong atau posisi tidur yang tidak benar, kemudian penggunaan baby walker itu juga bisa merubah bentuk kaki pada balita hingga terluas. Baik, terima kasih Mas Asep dan Mas Bayu Aji, luar biasa. Dokter, apakah Ponseti ini juga bisa dilakukan saat tadi sudah dioperasi tapi masih belum juga tangan?
Jadi kita ada istilah namanya neglected derajat 3. Jadi neglected derajat 3 itu suatu terapi yang tidak berhasil yang dikerjakan oleh seorang dokter spesialis gitu ya. Jadi sebenarnya yang pesan yang ingin kita sampaikan adalah kalau kita melakukan dalam 3 kali tidak terjadi perbaikan itu sebaiknya memang tidak dilanjutkan. Kita harus merujuk ke yang lebih punya waktu, yang punya lebih pengalaman lebih banyak mengenai itu. Kalau misalnya terjadi seperti itu bisa kita lakukan dan kita udah cukup banyak melakukan yang seperti itu. Jadi udah pernah dilakukan di satu tempat, ada yang sampai 18 kali, ada yang dalam waktu 3 tahun itu. Dilakukan pengobatan berturut-turut, akhirnya tidak berhasil. Nah, itu kita juga lakukan seperti itu. Memang bisa, tetapi prosesnya menjadi lebih lama. Karena kaki pengkor seperti baju. Kalau yang baru ditangani awal tuh lebih gampang daripada yang sudah pernah ditangani oleh orang lain. Dan yang kedua, selain lebih lama proses pengegipannya, juga harus ada tindakan operasi, biasanya dibarengi dengan tindakan operasi. Apalagi kalau sudah pernah dioperasi, itu akan menjadi lebih complicated. Tapi sejauh ini yang sudah bisa kita lakukan, ya alhamdulillah memberikan hasil yang baik. Kemudian tadi yang dari Mas Bayu Haji apa ya tadi? Terkait soal Di deteksi dini saat di USG. Oke, ya. Jadi terjadinya itu kan biasanya pada trimester yang kedua, 3. Jadi sebelum trimester pertama secara teoritis di USG nggak kelihatan. Tapi setelah itu memang kelihatan. Setelah trimester 2, apalagi trimester 3 udah kelihatan. Tapi tentu pasti akan terkait dengan siapa yang melakukan dengan alat yang apa gitu. Cuma kalau di Indonesia screening seperti itu memang belum rutin dilakukan. Kalau misalnya terjadi kaki pengkor mau diapain, determinasi, kita belum sampai ke tahap seperti itu. Kemudian tadi tentang Bobby Walker ya. Bobby Walker betul bisa berubah. Jadi kalau cara menggendong kita itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh kecuali kalau menggendong menghadap ke ibunya, kakinya melingkari, tapi kakinya bukan nekuk gini, tapi kakinya lurus. Kalau kakinya lurus itu bisa menyebabkan sedikit gangguan di lututnya. Kalau kakinya lurus loh, kalau kakinya digendong dalam posisi ininya nekuk begini lututnya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, apakah pemakaian Pampers itu juga akan menyebabkan gangguan? Tidak. Pakai Pampers tidak akan menyebabkan gangguan. Sejauh ini, memang biasanya kalau Pampers terlalu lama makanya kelihatan waddling gait ya, jadi melebar gitu mana. Cakal lah kalau orang Jawa bilang itu cakal itu. Kemudian kalau Bobby Walker, saya memang tidak menganjurkan Bobby Walker. Baby Walker hanya menurut saya anjurkan hanya pada pasien. Pada anak-anak yang sudah berjalan. Jadi dia harus sudah bisa berjalan 2-3 tindak baru pakai Baby Walker. Tidak dipaksakan, sebenarnya belum bisa tapi taruh di Baby Walker. Kalau kan Tuhan sudah memberikan ini, kalau orang sudah bisa berdiri, berarti semua peralatan kaki itu sudah siap, baru dia boleh pakai itu. Tapi ada kalau orang Jawa bilang gigi mongso, belum saatnya dipakai itu. Bisa terjadi yang namanya kaki O. Bisa terjadi kaki O. Nah, baik dokter, ini terus terang dari semuanya tadi tepuk tangan luar biasa, dan yang masih menjadi momok dok, ini soal solusi tentang, kita berbicara soal pembiayaan dok. Ini apakah ada semacam solusi ketika masyarakat tadi sudah tahu sebetulnya, tapi karena mohon maaf ada dalam secara finansial hanya khawatir soal pembiayaan, apakah ada solusinya di sini dokter? Ya, sebenarnya kalau yang sekarang ada yang program dari pemerintah ya, BPJS, itu juga mengcover dari ini kaki pengkor ini. Jadi semua tindakan yang ada termasuk pengegipan segala macam itu ditanggung oleh BPJS, di cover oleh mereka. Asal mereka sudah melengkapi persyaratan administrasi, kita akan bantu. Yang sampai sekarang belum adalah pembuatan sepatunya. Yang sepatunya biasanya memang harus mandiri dokter ya. Harus dibayar sendiri gitu. Nah sebenarnya lewat forum ini kita juga mengetuk hati organisasi-organisasi pendonor itu. Karena biasanya banyak kan hemofili, mungkin banyak juga yang misalnya cuci darah, itu ada banyak pendonor. Tapi untuk ini kelainan yang sangat mengganggu, yang nantinya akan menimbulkan dampak kelak pada orang itu setelah dewasa. Kalau kita lihat secara nasional juga akan mempengaruhi ketahanan nasional ya. Kalau banyak kasus-kasus dengan kaki yang nggak bagus kan pasti akan menurunkan kemampuan kualitas pemuda itu. Baik. Cuma sampai sekarang belum ada. Oke dokter, sudah di penghujung acara, singkat saja harapan untuk
orang tua dokter ketika memang menanti buah hatinya lahir atau yang saat ini menghadapi kasus seperti ini, apa yang disampaikan dokter? Ya pertama mohon tidak terlalu khawatir mengenai itu. Tetapi tidak terlalu khawatir bukan berarti terus santai-santai. Asal dikerjakan dengan cepat, dirujuk dengan cepat, kemudian keluarga itu bisa mengikuti protokol atau cara-cara perawatannya nantinya. Ya insya Allah akan baik gitu nantinya. Baik. Demikian Mitra Tadi perbincangan kita, dan malam hari ini menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi saya secara pribadi karena pembahasan ini saya betul-betul berbincang dengan salah seorang dokter yang satu-satunya mendapatkan sertifikasi atau sertifikat dari Amerika, se-Asia Tenggara, bahkan se-Indonesia ini hanya dokter saja. Dan tercantum, itu luar biasa. Dan malam hari saya sudah berbicara dengan Dokter Anung. Dan terima kasih dokter, kita sudah ngobrol banyak. Mungkin nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi, memberikan informasi penting dokter. Dan demikian Mitra TV, apa yang sudah kita sampaikan malam hari ini, tentu dengan Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharto sudah memiliki dokter yang luar biasa, tentu dengan berbagai macam pelayanan dari subspesialis ortopedi spine, subspesialis ortopedi rekonstruksi, kemudian pediatri, ortopedi sport medicine, kemudian onkologi, dan juga klinik hand and microsurgery. Anda bisa langsung melakukan penanganan yang sedini mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu yang disampaikan dokter tadi demi masa depan bangsa dan negara. Saya Setoni Syah pamit, TV Mas Sakidi, dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.